Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Nur Fathani, mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam Unisula Semarang tahun 2022. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah makalah yang saya tulis untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban dan Pendidikan Islam yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Ahmad Mujib MA. Makalah yang saya tulis itu berjudul Melihat Dunia dari Secangkir Teh. Melihat Dunia dari Secangkir Teh adalah sebuah judul buku yang ditulis oleh MH Ainun Najib. Maka di sini saya akan mengulas dari apa yang saya baca tentang buku ini. Penulis buku Melihat Dunia dari Secangkir Teh bernama Muhammad Ainun Najib, atau kerap disapa MH Ainun Najib, atau kadang orang menyapa dengan Cak Nun begitu. Cak Nun lahir di Dusun Menturo, Jombang pada tanggal 27 Mei 1953. Cak Nun dikenal sebagai sosok cendekiawan Muslim Indonesia. Beberapa gagasan pemikirannya tertuang dalam sebuah tulisan, baik esai, puisi, sajak, syair, lagu, naskah drama, musik, dan sebagainya. Selain itu, Cak Nun juga menulis di beberapa majalah, baik majalah cetak maupun majalah visual. Selain itu, Cak Nun juga dikenal sebagai sosok seniman, sosok budayawan, cendekiawan, bahkan Kiai Beling begitu. Cak Nun adalah sosok manusia yang multidimensi karena kepiawaiannya dalam mengeluarkan ide dan gagasan yang kholif tu'rof atau berbeda daripada yang lain. Kiai Haji Hashim Latif adalah paman Cak Nun, di mana beliau adalah pendiri Pertanu atau Persatuan Petani dan Nelayan Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Hashim Latif juga pendiri Yayasan Pendidikan Ma'arif di Sepanjang Sidoarjo. Cak Nun dikenal sebagai sosok yang kritis dan melawan ketidakadilan. Bahkan sebuah cerita ketika Cak Nun kecil, ketika itu Cak Nun terlambat datang ke sekolah, sehingga ia harus menerima hukuman sebagai konsekuensi atas keterlambatannya tersebut. Namun pada suatu hari yang lain, Cak Nun menjumpai gurunya terlambat hadir ke sekolah. Cak Nun protes karena tidak ada perlakuan yang sama terhadap dirinya saat itu sebagai seorang guru, sehingga Cak Nun dikeluarkan dari sekolahnya. Karena kejadian inilah, oleh orang tuanya Cak Nun dikirim ke sebuah pondok pesantren di Ponorogo, tepatnya di Pondok Modern Darussalam Gontor. Disinilah kisah itu dimulai. Pada tahun ketiga Cak Nun mengenyam pendidikan di Gontor, Cak Nun memprotes sebuah kejadian ketika pembimbingnya tidak bersikap adil, sehingga ia memimpin demonstrasi bersama kawan-kawannya. Karena hal kejadian inilah, kemudian Cak Nun dikeluarkan dari Gontor, tepatnya pada 2,5 tahun Cak Nun belajar di sana. Pada tahun 1969 sampai 1975, Cak Nun melanjutkan pendidikan di Yogyakarta. Sempat kuliah, namun sengaja untuk tidak diselesaikan. Cak Nun banyak belajar tentang syair dan puisi bersama Umbu Landu Paranggi. Dia adalah sosok sufi yang sangat misterius. Di sana dia banyak bercengkrama dengan kawan-kawan seniman yang lain. Dan selain dia asik dalam dunia seni, Cak Nun juga sebagai seorang penulis dan redaktur di beberapa majalah di Yogyakarta. Bahkan Cak Nun termasuk satu-satunya penulis termuda yang menulis esai di Harian Kompas
tepatnya pada usianya 24 tahun. Setelah pengalaman yang luar biasa bersama seniman dan bersama Umbulan Duparanggi, kemudian Cak Nun bergabung bersama kawan-kawan teater dinasti. Lah, disinilah Cak Nun mengembangkan dirinya dan pemikirannya dalam sebuah perhelatan teater yang luar biasa, di mana puisinya dibaca dengan diiringi sebuah alunan musik gamelan. Hal ini sangat tidak lazim pada zamannya, dan inilah yang mengantarkan Cak Nun untuk berekspresi sampai pelosok negeri hingga bahkan ke mancanegara. Cak Nun pernah bermain teater di Filipina hingga sampai ke Rotterdam, Belanda. Karena beberapa hal yang memang membuatnya cocok untuk berkarya, maka Cak Nun beberapa tahun tinggal di Belanda. Saya akan mencoba mengulas tentang isi buku ini. Yang pertama adalah mengetahui kehendak ilahi terhadap diri kita. Jadi pada dasarnya manusia harus tahu tentang apa yang Tuhan kehendaki terhadap dirinya. Jadi, mada aradallahu ilaika. Apa yang diharapkan Tuhan terhadapmu. Jika kita sudah mengetahui kehendak Tuhan terhadap kita, maka otomatis Tuhan akan memberikan sesuatu yang luar biasa, memberikan ganjaran yang lebih dari apa yang kita harapkan. Dan sebaliknya, ketika kita tidak bisa melakukan hal itu, maka menurut pandangan Cak Nun, kita hanya mengikuti hawa nafsu kita. Selanjutnya, dalam sebuah contoh, orang tua kadang mengharapkan anaknya atau mengarahkan anaknya atau menyuruh anaknya untuk menjadi seorang kiai, menjadi seorang dokter, menjadi seorang guru, menjadi seorang politikus dan sebagainya. Hal ini menuruti hawa nafsu, kata Cak Nun. Yang tepat ketika manusia masuk ke dalam sebuah hutan, maka ia akan mengambil kayu jatinya saja. Ketika ia menemukan besi, maka ia akan hiraukan atau ia akan biarkan besi tersebut. Tapi kalau menurut pandangan Cak Nun, manusia memasuki hutan adalah sebuah hikmah dan amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita temukan di dalam hutan tersebut, itulah hikmah untuk kita semuanya. Kalau kita mencari uang, ya kita dapatnya uang saja. Tapi kalau kita mencari amal, kita otomatis akan mendapatkan uang, akan mendapatkan amal, akan mendapatkan hikmah, akan mendapatkan keberkahan dan sebagainya. Begitulah yang diharapkan dari tulisan Cak Nun di sini. Untuk selanjutnya tentang membuka sebuah gudang ilmu, menurut Cak Nun perlu melatih sebuah kepekaan, kecerdasan dan imajinasi. Kalau kita merasa sebuah cangkir, maka kita akan menerima ilmu sebesar cangkir. Kalau kita merasa kita adalah drum, maka kita akan mendapatkan ilmu sebesar drum tersebut. Dan itu tergantung pada diri kita sendiri. Maukah kita menjadi cangkir, atau maukah kita menjadi drum, atau apa saja yang kita harapkan, kembali kepada diri kita sendiri. Selanjutnya, untuk membuka gudang ilmu kita perlu berlatih. Untuk bisa memasukkan bola ke dalam sebuah gawang, tidak hanya bisa dilakukan satu kali, harus berkali-kali, harus dilatih, harus salah, harus benar, harus salah lagi dan sebagainya. Maka berlatih dan berlatih, atau belajar dan belajar, itu yang diharapkan untuk bisa membuka gudang ilmu. Ketika hal ini terjadi, maka kita bisa memperoleh sesuatu yang luar biasa untuk diri kita. Tentang Gontor atau lembaga pendidikan ini, Cak Nun berpikir seperti ini. Tahukah teman-teman cerita tentang tokoh pewayangan Gatot Kaca? Di mana Gatot Kaca ini dikenal sebagai sosok yang otot kawat balung besi. Dengan mudah dia menumpas musuh-musuhnya. Tapi ingatlah bahwa Gatot Kaca kecil itu ditempa, digembleng dalam sebuah kawah Condro Dimuko. Kawah Condro Dimuko ini benar-benar menggembleng dirinya sebagai manusia yang sangat tidak layak. Dia merasa sesuatu yang sangat keras, panas, dan menyeramkan untuk ukuran manusia. Setelah keluar dari kawah Candra Dimuko, maka jadilah Gatot Kaca sosok yang kuat dan apa itu nama istilahnya ya, Gatot Kaca menjadi sosok yang sakti mandraguna.
Ibarat kata lagi, ketika besi yang tajam itu tidak ditempa, maka dia hanya akan menjadi seonggok benda yang tumpul. Karena besi yang tajam itu diciptakan dari sesuatu yang panas dalam ribuan derajat, ditempa, didinginkan lagi, ditempa lagi, didinginkan lagi, ditempa lagi dalam derajat yang panas, dibentuk sehingga menjadi sebuah besi yang sangat tajam. Ini sebuah pendidikan karakter yang mengajarkan kita untuk selalu belajar menikmati proses yang panjang untuk bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan salah satunya tempat untuk menjadi pendidikan, membina sebuah pendidikan karakter adalah pondok pesantren. Di pondok pesantren semuanya diatur 24 jam, sejak bangun tidur hingga tidur lagi. Kegiatannya sudah ditentukan, waktunya sudah ditentukan, sudah sangat kritis sekali dalam mengatur waktu, sehingga terlambat 1 detik saja kita akan menemukan sebuah konsekuensi yang luar biasa. Maka kadang di pondok pesantren Gontor yang Cak Nun pernah belajar di dalamnya ini, banyak santri yang tidak kerasan untuk belajar di sana. Tapi disinilah pendidikan moral, jiwa yang kuat yang menjadikan Cak Nun menjadi sekarang ini. Gontor adalah sebuah balai pendidikan yang menerapkan sistem 100% pendidikan umum dan 100% pendidikan agama. Selanjutnya di Gontor dididik untuk apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, dan apa yang kamu rasakan itu adalah sebuah pendidikan. Pembiasaan yang baik ini kemudian memunculkan sebuah filosofi untuk tidak berpikir tentang pekerjaan dulu, tapi kerjakan dulu. Do it. Ketika kita mengerjakan sesuatu, kita akan menemukan sebuah pembelajaran dan ilmu yang baru. Disinilah kita bisa mengembangkan diri kita. Di Gontor, kata Cak Nun, semua ilmu itu ada. Mau belajar seni, mau belajar teater, mau belajar bela diri, mau belajar bahasa, mau belajar jurnalistik, tulis menulis, mau belajar pidato, dan sebagainya di sini ada. Maka muncul sebuah istilah, Gontor itu menyiapkan sebuah kunci untuk membuka segala macam ilmu. Dan juga di Gontor itu tidak diperkenankan santri yang datang dari satu daerah itu berkumpul di sebuah ruangan atau kamar. Maka setiap santri itu dapat melihat, merasakan euforianya hidup bersama kawan-kawan yang lain yang datang dari pelosok negeri hingga mancanegara. Kiat hidup dan keberhasilan MH mencontoh Gontor. Dalam pandangan Kiai Haji Imam Zarkashi, pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor, yang terpenting dalam sebuah pesantren bukanlah pelajarannya semata, namun jiwanya. Jiwa itulah yang akan memelihara keselarasan pesantren dan menentukan filsafat hidup santri-santri yang hidup di dalamnya. Kiai Haji Imam Zarkashi merumuskan jiwa pesantren itu menjadi 5, yaitu panca jiwa pondok. Yang pertama adalah keikhlasan, yang kedua kesederhanaan, yang ketiga kemandirian atau berdikari, yang keempat ukhuwah Islamiyah, dan yang terakhir adalah kebebasan atau jiwa yang bebas. Nah, kemudian Kiai Haji Imam Zarkashi membuat sebuah terobosan pendidikan yang berwujud KMI atau Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah, di mana ini merupakan sebuah terobosan yang merubah sebuah pemikiran atau sistem pendidikan dan meninggalkan sistem pendidikan pesantren yang klasik yang hanya fokus terhadap sebuah pendidikan kitab atau pembelajaran tentang kitab. Melihat dunia dari secangkir teh. Ketika Cak Nun menulis bahwa milikilah pandangan mendalam, sampai ketika Anda melihat secangkir teh, Anda mampu menembus wujud real dari teh tersebut. Kalau hanya kita melihat teh itu kecoklatan dan dikasih gula, itu salah. Kadangkala kita harus berpikir mendalam bahwa meminum teh tersebut kita bisa berpikir bagaimana petani memetiknya, bagaimana sistem pemerintahan mengaturnya, bagaimana monopoli dagang harus
mengatur segala sesuatunya, hingga penjual teh yang berada di pojok kampung kita bisa menerawang sesuatu yang mendalam dari hanya sebuah teh. Dan sebagai penutup yang saya ambil dari buku ini, bahwa Cak Nun tidak sampai tamat belajar di Gontor, bahkan dikeluarkan karena sebuah hal. Namun majunya sebuah sistem pendidikan yang modern itu dapat menjadikan Cak Nun seperti sekarang. Kalau bukan karena belajar di Gontor dan bukan karena Cak Nun dikeluarkan dari Gontor, mungkin Cak Nun bukan menjadi Cak Nun yang sekarang. Buku ini sebuah pandangan seorang alumni yang tidak lulus, tapi mengakui bahwa suksesnya sebuah sistem pendidikan yang modern dan mendukung peradaban pendidikan Islam hingga tak lekang oleh zaman. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.